Halo kerabat Nusantara, salam budaya. Kembali lagi bersama saya Firman dan Pak Purwaji. Pak Pur, kalau boleh kita flashback sedikit. Beberapa hari yang lalu kan kita sudah ekspedisi ke beberapa tempat. Khususnya janji kita kepada teman-teman kerabat Nusantara kalau kita akan mengupas asal-usul Salatiga. Kalau yang pertama dulu kita di Pelumpungan ya Pak? Ya, di Prasasti. Di Prasasti Pelumpungan itu bisa dibilang itu prasasti utama sebagai penanda asal-usul Salatiga ya Pak ya. Lalu setelah itu kita ke Padaan ya Pak? Oh, Praktaha. Yang sekarang menjadi Padaan. Jadi dulu Praktaha, terus sekarang menjadi Padaan. Setelah itu kita ke Puhunan ya Pak ya? Puhunan. Sekarang jadi Pulutan. Kalau boleh sedikit kita flashback ke belakang, sewaktu kita ke Padaan ya Pak atau Praktaha itu kita sempat nyari ke beberapa sumber karena memang di situ sudah tidak ada bekas situs atau bisa dibilang sisa-sisa bangunan yang berhubungan dengan asal-usul Salatiga memang udah nggak ada ya Pak di situ. Sudah lenyap. Ya. Sudah hilang. Kalau isu yang beredar itu ada yang bilang dulu ada, tapi terus mohon maaf dirusak atau digempur warga karena mungkin karena waktu itu dibilang sesat atau mungkin pemujaan. Ya untuk pemujaan nggak sesuai dengan agama tertentu, lalu dihilangkan. Cuma kemarin sempat kita Pak Pur ya dengan Mas Zulfa tim survei itu sempat ketemu dengan narasumber itu. Beliau sempat bilang apa Pak? Menyampaikan apa atau tahu mengenai dulu pernah ada sesuatu di situ? Ya, dari Mbah yang narasumber itu setahu beliau itu dari zaman kerajaan Solo kesininya Mas. Oh. Memang di situ ada makam raden-raden yang dari keturunan. Kalau dari Mbah yang narasumber itu adalah keturunan Patih, tapi yang menyamar menjadi saudagar yang datang ke Praktaha atau Padaan. Oh gitu. Dan beliau wafat di situ. Keturunannya dari beliau itu dimakamkan di situ. Juga keturunan dari Singapura atau mana itu. Oh, itu juga dimakamkan. Itu yang makam yang sempat kita Pak Pur juga sempat mengunjungi itu Pak yang di atas itu ya Pak ya. Dan kerabat Nusantara di video yang bagian Praktaha itu juga walaupun memang sudah tidak ada peninggalannya atau bekas mungkin bangunan secara nyata, tapi secara energi pun masih ada ya Pak ternyata ya Pak. Masih kental sekali Mas. Sempat saya visualisasikan lewat seket itu. Sebenarnya sebelah sininya makam itulah sebetulnya candi itu berada. Candi dan Yoni ya Pak ya? Candi dan Yoni karena lebih kental ke Hindu makanya ada Yoninya. Oh gitu. Jadi memang kalau khusus di Padaan atau Praktaha itu memang sudah tidak peninggalan secara fisik, tapi secara energi masih ada. Masih kental sekali Mas. Jadi memang masih bisa ditarik benang ini Pak. Jadi kalau bisa kita gambarkan secara pemetaan itu nanti kita akan ketemu konsep Trigram Yama ya Pak. Iya. Nah, dari perjalanan itu nanti semoga kita bisa melengkapi itu Mas. Nah, akhirnya kita bisa memetakan dari titik-titik Trigram Yama. Setelah dari Praktaha kita mampir ke Puhunan, ke Pulutan sekarang ya Pak ya. Itu memang kita minim informasi karena memang secara sejarah asal-usul Salatiga pun banyak orang yang nggak tahu. Bahkan mereka lebih pahamnya adalah sejarah Pulutannya ya Pak ya. Dan memang minim sekali informasi. Cuma di situ masih ada Yoni yang kita temukan waktu itu. Benar. Cuma memang mohon maaf kondisinya memang nggak terawat ya Pak. Dan meskipun itu masih utuh Mas. Kan Yoninya kan masih utuh. Itu kalau nggak dirawat. Kalau secara energi memang itu masih berenergi Pak batunya Pak ya. Iya. Sayang sekali kalau nggak terawat ya ternyata. Nah, kalau kita kembali lagi ke ini Pak, ke konsep Trigram Yama, apakah Trigram Yama itu bisa dibilang juga itu segitiga atau apa gitu Pak? Karena kalau saya
saya nggak terlalu paham mengenai konsep sejarah dan pemetaan secara peta itu kan, kalau kita ada sebutan di Pelumpungan atau di Hampran, lalu di Padaan atau di Praktaha, lalu di Puhunan, Pulutan, itu kan 3 Pak, atau nanti segitiga atau gimana itu memang itu kan berhubungan nggak Pak? Nah, setelah dari Puhunan kita nanti akan mengupas yang di Sugian. Kalau itu sudah lengkap, kemungkinan kita baru bisa menyimpulkan. Oh gitu. Berarti sebenarnya masih ada satu titik lagi nih Pak ya? Benar, satu titik itu yang harus kita mulai ungkap. Oke, Kerabat Nusantara. Jadi sebenarnya kita nggak jauh dari lokasi terakhir, mungkin bisa bilang ini tujuan akhir perjalanan episode kita ya. Asal-usul Salatiga. Masih ada satu tempat yang harus kita kunjungi atau nanti kita harus ekspedisi di sana, itu di salah satu tempat yang memang dekatan dengan lokasi kita saat ini. Nanti tepatnya di mana atau lokasinya seperti apa dan akan paham. Oke, kayaknya kita harus ke sana ini Pak biar teman-teman lebih jelas. Oke, kita ke sana. Halo kerabat Nusantara. Saat ini saya dan Pak Purwaju sudah berada di satu tempat yang bisa dibilang jadi tujuan akhir kita ya Pak ya. Iya, dari Trigram Yama itu yang terakhir adalah sini Mas. Ini kita di Sugian, tepatnya di mana Pak ini Pak? Di Candi Klero. Di Candi Klero. Oke, kerabat Nusantara. Jadi setelah perjalanan ekspedisi kita di Pelumpungan, di Praktaha atau di Padaan, lalu di Puhunan ya Pak ya, atau di Pulutan. Ini adalah perjalanan terakhir kita mengenai kupasan asal-usul Salatiga. Kita sudah berada di titik terakhir di Sugihan, tepatnya di Candi Klero. Oke Pak Pur, kalau boleh saya boleh tanya ini Pak, untuk Candi Klero ini kenapa bisa sampai masuk ke wilayah Trigram Yama? Kalau secara peta geografis saat ini ya Pak ya, ini kan sudah bukan Salatiga ya Pak. Iya. Ini sudah masuk wilayah Kabupaten Semarang. Iya. Ini kalau menurut Pak Pur, kenapa dahulu masih masuk wilayah Trigram Yama? Iya. Jadi Trigram Yama itu adalah 3 wilayah Mas. 3 wilayah dari Praktaha, Puhunan, dan Sugian. Iya. Sebetulnya kalau dulu daerah Klero ini masuknya ikut Sugian. Oh. Kenapa ada di sini ada candi? Daerah areal sini itu sebetulnya banyak candi-candi zaman dulu Mas. Cuma yang masih utuh ya boleh dibilang utuh itu di sini. Karena sekitar sini pun saya yakin banyak situs-situs yang masih belum ketemu tapi masih terbengkalai dan belum bisa menyatukan seperti ini. Oh itu ya Pak ya, karena sempat kemarin waktu Pak Purwaji dan Mas Zulfa survei itu ada di sebelah mana nih tempat-tempatnya Pak? Ya, sebelah sana juga ada situs-situsnya. Ada ya? Sebelah sana juga ada situs. Nah, sebelah sana itu malah masih ada yoni kecil utuh di pemandian. Oh pemandian? Oh kalau boleh sekalian dibahas, itu pemandian untuk apa? Yang ibadah di sini atau orang-orang sekitar sini gitu? Kalau di situ ada simbol yoninya Mas, itu berarti pemandian penting. Mungkin pemandian sebelum ibadah ke sini, mereka bersih-bersih dulu di situ. Gitu. Saya di situ pun sempat merasakan energi yang luar biasa di sebelah kanannya atau sebelah timurnya. Kemungkinan di sana pun meskipun sekarang itu belum kelihatan atau belum jedul Mas, di situ saya yakin di situ juga ada bangunan tempat ibadahnya juga. Oh, yang masih berhubungan dengan Candi Klero ini? Iya, masih bukan masalah berhubungan apa enggaknya Mas. Dulu kan ini sebagai tempat peribadatan dan di sini itu banyak tempat peribadatan seperti ini ya kayak candi ini. Cuma belum ditemukan semua. Mungkin tinggal runtuhan yang sedikit itu seperti itu. Berarti hampir sama ya Pak. Mungkin kalau di secara pandangan metafisika itu di Pelumpungan juga hampir sama, mungkin bentuknya hampir seperti ini mungkin. Iya, karena itu satu era Mas. Satu era dan sama untuk kepentingan ibadah. Kalau untuk yang di
padaan kemarin kan itu hampir sama juga yang digambarkan di sketch Pak Pur itu kan hampir sama ya Pak ya. Seperti bentuknya kan mirip seperti ini. Tinggal yang di puhunan atau pulutan itu kan kita hanya menemukan yoni, sisanya tinggal yoni. Tinggal yoninya. Cuma itu pun diselamatkan. Ya diselamatkan orang dan hanya saja tidak terawat, terbengkalai di kalau orang sini tuh bilangnya di gumuk ya Pak ya. Gumuk masjid. Di gumuk masjid. Dan pasti kalau misalkan di puhunan pun juga mungkin sama dulunya pernah ada bangunan seperti ini ya Pak ya. Candi-candi atau yoninya juga mungkin ditempatkan di dalam atau sekitaran candi itu ya. Oke Pak Purwaji, kan kita sudah berada di Candi Klero dan ini juga masuk lingkungan wilayah Kabupaten Semarang. Rasanya nggak lengkap juga kalau semisal kita di sini kita nggak ngobrol dengan juru kunci. Iya, benar. Karena juru kunci itu justru yang paling. Ya, kemarin sempat ngobrol dengan Mas Zulfa dan Pak Purwo ya. Pak siapa Pak untuk juru kuncinya? Pak siapa? Pak Nardi ya? Oh, iya, Pak Nardi ya, Pak Nardi. Oke, Kerabat Nusantara, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan juru kunci Candi Klero ini dengan beliau Pak Nardi. Oke, Kerabat Nusantara, kita akan ke atas dan sekalian nanti kita akan ngobrol dengan juru kunci dengan beliau Pak Nardi. Halo Kerabat Nusantara, kita sudah berada di titik atas, tepatnya pelataran atau apa Pak kalau boleh saya tanya Pak? Sebetulnya bukan pelataran ya, kan pelataran di situ. Di bawah ya. Ini kan masuk wilayah candinya. Wilayah candinya di mana dulu di sini pun banyak yang duduk beribadah. Oh. Ini kita berdiri enggak apa-apa, Pak? Ya, sudah amit-amit. Oh, sudah amit-amit. Sudah izin dulu nggih, Pak. Di belakang saya dan Pak Pur pun enggak begitu kelihatan karena mengingat ini juga waktunya waktu malam. Ada Candi Klero di belakang saya dan Pak Purwaji. Di dalam ada Yoni ya, Pak ya? Yoni. Dan mungkin nanti lebih jelasnya kita ajak ngobrol beliau juru kunci Candi Klero, Pak Nardi. Mungkin Pak Nardi bisa gabung sama kita di atas untuk menjelaskan kepada kerabat Nusantara seluk-beluk Candi Klero ini seperti apa, dan mungkin sepengetahuan beliau itu apa saja yang ada di candi ini. Dan sejarahnya bagaimana? Betul. Monggo Pak Nardi. Sugeng dalu Pak Nardi. Sehat. Sehat. Ya. Monggo Pak Nardi. Bisa memperkenalkan diri dulu dengan teman-teman kerabat Nusantara. Ya, oke, terima kasih pada teman-teman kerabat Nusantara. Perkenalkan, nama saya Bapak Sunardi. Saya di sini sebagai juru rawat Candi Klero. Juru rawat Candi Klero. Kalau untuk tempat tinggal di sekitar sini tentunya Pak ya? Tempat tinggal di sekitar sini, dusun sini juga, Ngentak. Oh ini dusunnya Ngentak? Dusun Ngentak, Kelurahan Klero. Oh, Kelurahan Klero. Pak Nardi, saya Firman dan beliau Pak Purwaji selaku spiritual atau ahli metafisika di tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Mungkin beberapa waktu lalu tim survei kami Mas Zulfa dan Pak Purwaji juga ikut, sudah sowan ke sini ketemu dengan Pak Nardi untuk sedikit pengen tahu dan minta izin sekalian untuk malam ini kita syuting di sini. Pak Nardi, kalau saya boleh tanya mengenai Candi Klero ini, bisa dijelaskan kepada kami sejarah singkat atau mungkin hal-hal yang panjenengan tahu mengenai seluk-beluk Candi Klero ini? Oke, terima kasih. Selama saya di sini dari tahun 1995 ya, saya menjaga, merawat, mengamankan di situs Candi Klero ini. Alhamdulillah selama yang saya kerjakan tidak ada halangan apa-apa. Ya cuman dengan tempat seperti ini kan tempat suci ya, jadi untuk istilahnya berkunjung di sini mungkin ada tata aturan tersendiri. Jadi tempat ini tempat suci, peninggalan zaman dahulu, zaman kerajaan zaman dahulu ya. Mungkin sering terjadi di sini istilahnya pengunjung-pengunjung yang nakal atau pengunjung yang istilahnya tahu
aturan yang namanya orang banyak kan masing-masing. Tapi mungkin saya selama di sini itu pengalaman saya ya memang pengunjungnya itu masing-masing, mungkin ada yang nakal ada yang enggak ya. Ada yang nakal itu ya kadang-kadang di sini biarpun orang itu tidak melihat ya, mungkin yang baru rekso di sini dia juga mungkin sedikit agak marah, jadi pengunjung tersebut entah kenapa atau kesurupan atau gimana itu sering terjadi seperti ini. Jadi saya sebagai penjaga di sini kadang-kadang kalau saya melihat sih enjoy aja, tapi kadang-kadang saya lagi nggak ada yang namanya pengunjung anak-anak zaman sekarang ya seperti itu. Maka dari itu saya kan sering konsultasi sama bapak-bapak atau ibu guru yang di sekolah di 1 Salatiga atau Dale Ampel di Boyolali. Saya nasihati istilahnya anak-anak sekolah main ke sini ya ada aturan tersendiri dengan sopan santun begitu ya. Pak Nardi, kalau saya boleh tanya, candi ini ditemukan sekitar tahun berapa, Pak? Kalau penemuan ini tahun 1995. Oh, penemuannya ya, penemuannya gitu ya. Dari VOC, dari laporan VOC Belanda. Oh. Melaporkan ke pemerintahan Indonesia khususnya di Dinas Purbakala, Jawa Tengah gitu. Karena ini sudah masuk wilayah Jawa Tengah ya, Pak ya? Di wilayah Jawa Tengah. Pak Purwaji, kalau saya juga boleh nyambung ke Pak Purwaji. Ya. Berarti ini ditemukan kalau secara metafisika itu lebih jauh dari 19 itu, Pak ya. 1900 jauh sekali, Pak ya. Oh ya, ini dibangunnya kan sekitar abad 7 atau 8. Ya, hampir bersamaan dengan mungkin Pelumpungan prasasti ya. Pelumpungan Ya. itu. Ya. Pak Nardi, jadi beberapa waktu lalu kami tim ekspedisi Pusaka Nusantara itu kan kita juga ekspedisi di beberapa tempat di Salatiga. Iya. Jadi ada di Pelumpungan, Ya. terus di Padaan atau apa yang dekat dengan Pelumpungan di Macanan itu, Pak. Lalu juga di Puhunan atau Pulutan dan terakhir ke sini. Karena ternyata menurut kami, mungkin penelitian kami, Sugihan ini atau Candi Klero ini masih berhubungan erat dengan asal usul Salatiga. Okay. Kalau menurut Pak Nardi sendiri, Pak Nardi pernah dengar soal itu nggak, Pak? Ya, kalau mendengar itu sering saya dengar ada kaitannya dengan istilahnya wilayah Salatiga seperti Pelumpungan atau di Senjoyo itu kan juga ada tuh, belum tahu juga. Nah, Senjoyo, terus ya di sekitar sini masih ada kaitannya yang saya dengar gitu. Pak ada tambahan mungkin? Nah, ini menurut panjenengan itu ini dibangunnya abad berapa itu? Kalau menurut arkeolog, kalau setahu saya hanya menyimak ya, itu diperkirakan abad 8. Oh, berarti kan memang kurang lebih dengan batu tulis itu, prasasti itu mungkin hanya selisih. Karena kalau ini obrolan kami ya, Pak. Kami menemukan satu titik itu ternyata kan ada istilah di prasasti Pelumpungan itu kan tertulis bahwa ada wilayah yang namanya Trigram Yama. Bener ya, Pak Pur ya? Trigram Yama. Trigram Yama itu adalah menurut prasasti Pelumpungan itu ada di Hamran itu atau Pelumpungan, lalu di Padaan, lalu Pulutan. Cuma ada prasasti lain yang kalau nggak salah itu di prasasti Mantiasih di daerah Magelang Utara. Itu di prasasti itu juga menyebutkan daerah kekuasaan Raja Banu. Raja Banu itu raja yang memimpin pada masa-masa itu wilayahnya adalah termasuk Sugihan ini. Dan kalau kita sedikit lari ke zaman modern, Pak, kalau di zaman pemetaan itu kita lewat Google, kita lihat petanya Google, itu kebentuk, Pak, saat itu. Jadi Sugihan kita tarik ke dari Puhunan ya, Pak ya. Pulutan,
Praktaha Praktaha atau padaan, Sugihan. Sugihan. Itu Bentuk segitiga dan pelumpungan itu ada di tengah. Oh, di tengah-tengahnya gitu Prasastinya ya. ada di tengah. Di tengah-tengah segitiga itu. Betul. Jadi karena mungkin zaman-zaman kerajaan dulu itu satu wilayah itu satu desa itu memiliki beberapa wilayah Oh ya iya. Pak ya. Iya. Sangat luas nih. Sangat luas sekali. Dan kalau kemarin sempat ngobrol dengan Pak Purwaji, sebenarnya prasasti di Pelumpungan itu dulu penempatannya juga nggak seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu benar menghadap ke Gunung Merbabu. Merbabu ya Pak ya. Nah sekarang kan karena dulu kan sebenarnya letaknya bukan di situ, tapi agak ke atas, mungkin karena efek dari letusan Merbabu atau faktor alam. Faktor alam ya Pak. Itu sempat dia mungkin guling atau gimana ya. Candi itu juga runtuh kan dari faktor alam itu juga banyak. Bisa faktor Selain alam, dari gempa atau letusan Merbabu itu ya Pak ya mungkin ya. Oke, Pak Nardi, sebelum nanti setelah ini kita akan coba, mungkin lebih tepatnya Pak Purwaji akan coba memvisualisasikan sesuatu yang ada di sini. Iya, bisa. Berwujud gambar. Ya. Nanti beliau akan menggambar apa? Coba nanti kita akan saksikan bareng-bareng. Ya. Sebelum ke sana, kalau sebagai juru kunci di Candi Klero ini, pengalaman yang paling mungkin bisa dibilang kalau juru kunci kan pasti punya pengalaman yang macam-macam ya Pak Pur ya. Kalau pengalaman yang paling misteri gitu. Ya, mistis gitu. Ya, mistis itu ya. apa Pak di sini Pak? Saya selama di sini itu alhamdulillah saya kan jaganya kan siang ya. Jaganya kan siang. Jadi mistis-mistis itu kadang juga ya terasa bagi saya, tapi tidak terlihat secara langsung. Mungkin mistis itu dari suara-suara aja, atau kayak sistemnya menggoda saya. Kayak apa itu ada orang lewat, tapi kalau nggak ada itu sering. Itu saya anggap itu paling menggoda saya waktu bekerja saya seperti itu. Tapi kalau untuk cerita-cerita istilahnya pengunjung-pengunjung yang mempunyai ilmu tersendiri, ya cerita itu memang macam-macam. Itu memang macam-macam. Jadi saya kan belum berani mengutarakan karena saya tidak melihat secara langsung gitu. Jadi saya kan takut nanti jadi ada efek fitnah. Jadi betul, apa yang saya kerja di sini, pengalaman di sini, saya ngobrol apa adanya. Yang jelas ini Mas Nur, saya sangat kagum dengan beliau Bapak Nardi. Sudah berarti kan udah puluhan tahun gitu saya ngerawat ini, ngerawat peninggalan leluhur, peninggalan kerajaan dulu, dan itu adalah sebetulnya titik-titik atau pasal-pasal yang kita bicarakan, pasal yang hilang. Itu sangat kagum dengan Pak Nardi. Betul. Karena enggak profesi juru kunci juga enggak semudah orang yang pikirkan. Betul. Enggak semudah, enggak cuma jaga, tapi juga bagaimana caranya merawat bangunan ini, karena mengingat ini peninggalan leluhur yang memang harus kita lestarikan, harus kita uri-uri dan kita jaga. Apalagi tadi seperti yang Pak Nardi bilang juga kadang ada pengunjung yang nakal, mungkin juga kadang sekecil sampah atau apapun kadang itu juga kadang mengganggu ya Pak ya. Ya selama di sini itu saya ya istilahnya bagi saya ya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Di samping pekerjaannya saya juga dekat, saya sering bertemu orang-orang yang berpengalaman. Jadi istilahnya kita ngikuti tuntutan ilmunya dia. Kadang-kadang ada pitutur-pitutur itu yang kadang-kadang yang mengunjungi di sini kan ada ya orang keraton juga banyak, ada orang kejawen juga banyak, macam-macam. Kadang malah dari jauh, dari Bali, dari Jogja, dari Solo itu sekitarnya itu banyak. Malah kita sering sharing, minta tuntunan lah. Tambah ilmu yang saya suka seperti itu. Jadi istilahnya biarpun saya itu masih istilahnya berumur setengah muda setengah tua ya, tapi kan dengan tuntunan tersebut kan
buat contoh saya Ya. gitu. Kan nuntut ilmu itu Tuntut nggak ilmu. peduli Ya. umur, ya. Jadi kita nggak usah sekolah, kuliah atau gimana, tuntutan-tuntutan itu Oh, iya. bagi saya sangat berarti, sangat berarti sekali. Dan ini juga bisa jadi jalan ya, sudah jalannya kita dipertemukan seperti itu Ya, ya Pak Pur, mungkin ya. seperti itu. Karena bisa dibilang pencarian kita mengenai asal usul kota Salatiga yang akhirnya membawa kita kepada Ke sini. Sugihan Candi Klero Ya, dan juga kepada gitu, Pak ya, Nardi. ya, Ya mungkin barangkali semoga setelah ini nanti kita bisa menyimpulkan sesuatu yang akhirnya bisa menemukan kembali Pasir Janggilang ya Pak Pur ya. Benar. Itu tujuan kita, Tujuan. harapan kita. Betul. Oke, Pak Nardi barangkali cukup untuk Ya. kita ngobrol Oke. mengenai sedikit Candi Klero, dan sebentar lagi akan ada prosesi melukis. Iya. Monggo kalau mau menyaksikan. Sebelum kita selesai, ada pesan untuk mungkin pengunjung atau untuk kami. Oke. Terima kasih untuk saran dari tim apa ini namanya? Ekspedisi Ekspedisi. Pusaka Nusantara. Mungkin ini nanti akan dimasukkan ke YouTube ya, ke Iya. YouTube. Ya, saya menghimbau, saya sebagai penjaga di sini, juru pelihara di sini, saya menghimbau pengunjung-pengunjung yang kesini, yang belum kesini atau yang sudah kesini, mungkin saya menghimbau aja datang ke sini boleh-boleh saja. Ini tempat umum, tempat wisata. Jadi tempat ini sangat banyak manfaatnya. Contohnya untuk istilahnya masih digunakan untuk sembahyang agama Hindu, masih Oh, bisa iya. difungsikan. Terus untuk anak-anak pelajar itu sering sekali untuk studi sejarah. Sejarahnya betul. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, sangat berarti sekali. Cuman saya mohon untuk pengunjung ke sini supaya ada peraturan tersendiri. Sudah peraturan tersebut sudah di di papan nama itu sudah ada. Jadi sebelum masuk bisa membaca aturan-aturan tersebut. Jadi berhubung ini juga tempat suci, jadi untuk menjaga, saling menjaga istilahnya sopan santun. Yang saya itu seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Sangat. Pak Nardi. Ya, sehat selalu Pak. Amin. Kami lanjutkan ekspedisi dulu, monggo. Terima kasih Pak Nardi. Kerabat Nusantara, kita sudah ngobrol dengan Pak Nardi selaku juru kunci ya Pak Pur ya di sini. Pak Pur, kalau boleh minta bocoran ini. Kalau di wilayah Candi ini, Candi Klero ini, energi kita sudah mulai ngobrol mengenai agak-agak mistis ini Pak, agak spiritual, agak metafisika. Energi yang paling besar di sini sebelah mana Pak? Di dalam. Di dalam candinya. Iya, di dalam itu energi yang sangat kalau dalam semedi hening itu sangat benar-benar sangat nyaman sekali di Iya. situ. Kalau yang di luar sini Mas itu kan banyak sekali namanya sesuatu atau titik tertentu yang itu apalagi tempat ibadah Mas ya. Ini kan karena ini tempat ibadah itu pasti dikelilingi bersab-sab energi-energi jenis. itu banyak sekali. Sekitar sini banyak sekali energi Mas. Tapi yang paling hening itu di dalam. Oh gitu. Sebentar lagi kita akan proses melukis ya Pak ya. Nah, boleh diutarakan atau nanti kita lihat aja? Kita lihat aja. Oke, kita lihat. Oke. Kerabat Nusantara, setelah ini kita akan prosesi melukis. Jadi Pak Purwaji akan bikin lukisan misteri atau lukisan gaib mengenai, bisa dibilang sosok yang ada di sini, Pak Pur. Mungkin saya lebih ke flashback. Ke flashback. Jadi Pak Pur sudah flashback juga ke masa lampau, dan sosok yang akan dilukis juga yang berhubungan erat dengan asal usul kota Salatiga ya Pak ya. Sangat berhubungan erat ya Pak. Oke, siapa yang akan digambar atau sosok apa yang akan digambar Pak Purwaji, kita saksikan sebentar lagi. Jangan beranjak.
Jadi sinten saged komunikasi. Dan uri-uri. Niki sinten? Ringson. Nyai Sekar. Nyai Sekar. Kang anggar ben Termasuk candi Nyai Sekar. ing tlatah wilayah Sekar yang candi beliau merawat candi. Sampun atas dan juga telah tadi oleh Kapolda. Izinan. Ki apa? Ki Gondo. Panjenengan sinten? Ki Gondo. Engkang? Oh, yang dijaga. Mun suwe lewat ya. Zaman Rasulullah kan. Nyai Sekar. Sampang pasangan hari pasangan. Oh, nunggu sumber. Di. Di ya. Di. Tunggu sempurna. Di. Mangke dalam sampai akan kali rencang-rencang dan sanes-sanesipun. Matur nuwun Mbak. Dengan kaso rawuh matur samangga menawi badhe nderekaken. Halo kerabat Nusantara. Masih dengan saya dan Purwaji. Pak Purwaji. Iya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai Candi Klero. Iya. Lalu juga sudah ngobrol dengan juru kunci di sini, Iya. Pak Nardi Pak beliau. Nardi. Pesan yang sangat mendalam dari beliau ya Pak Iya. ya. Khususnya mengenai Candi Klero ini bagaimana beliau menjaga, merawat, Dan itu tapi- udah puluhan tahun Mas. betul, Hebat itu Mas. pengabdian yang Ya, sangat luar biasa. Kalau nggak ada orang-orang atau profesi semacam itu juga mungkin peninggalan leluhur juga nggak Tidak terawat. Betul. Dan tadi ada satu pesan yang sangat menyentuh dari beliau mengenai khususnya untuk pengunjung ya Pak ya, Iya. bahwa kalau memang pengunjung yang ingin ke sini ya harus menaati peraturan. Ada tata kramanya Betul. dan tertulis di Sudah ada di papan depan. pengumuman ya. Iya benar. Karena memang banyak yang kadang nakal atau Ya. mungkin buang sampah sembarangan atau kadang yang bikin saya prihatin itu Pak, kadang dicoret-coret Pak. Itu yang sangat apalagi ini situs, Ya. apalagi ini jangan sampai Mas. Mengingat leluhur zaman dulu juga membangun batu seperti ini nggak jadi candi pun juga nggak mudah ya Pak. Sangat sulit Mas. Kalau kita generasi sekarang belum tentu mampu. Iya. Jelas tidak mampu. Nggak Mas. mampu, dan arsitektur zaman dulu pun juga nggak Nggak sembarangan Mas. nggak sembarangan. Mm. Bahkan mungkin pembangunannya pun harus melalui tirakat dan Iya. macam-macam.
pemilihan tempat, pemilihan sirkulasi angin, semuanya diperhitungkan. Makanya di setiap candi, nek misalnya Mas Firman ke candi itu, atau nanti misalnya setelah ini selesai nyoba semedi di atas candi, rasa hening, rasa fokus kita, rasa konsentrasi kita itu mudah tertundur karena sirkulasi angin yang ada di candi itu senada dengan energi lingkaran kita. Oh gitu. Nah ini mungkin berhubungan erat dengan ini Pak ya, dengan lokasi-lokasi yang sudah kita kunjungi. Iya. Apalagi yang lingkup Trigram Yama ini. Iya. Seperti yang Pak Pur sampaikan tadi, bahwa orang-orang zaman dulu atau leluhur kita zaman dulu itu membangun sesuatu pasti juga memiliki satu tempat. Iya. Terus satu tempat. Lokasi atau juga mungkin pembangunannya di Pelumpungan juga itu juga bukan tempat yang sembarangan juga. Iya. Ya. Nah, mereka memilih, beliau-beliau itu memilih itu dengan seksama, Mas. Di Padaan khususnya juga tempatnya itu juga tempat yang secara batin ditemukan Pak Pur itu juga tempatnya nggak sembarangan, dalam artian jauh dari keramaian. Iya. Dan masih benar-benar asri di situ Iya, ya Pak ya. asri. Lalu di Puhunan walaupun kita belum menemukan tempat sebenarnya di mana, karena itu dipindahkan. Iya. Tapi juga mungkin zaman dulu juga tempat itu pasti ada Tempat-tempat pilihan, ya, Mas. tempat pilihan ya Pak. Khususnya juga di lokasi terakhir kita ini di Candi Klero, tempatnya pun sekitaran, walaupun masih sekitaran warga, tapi mungkin dulunya juga masih jauh dari keramaian, dan pasti lokasi ini juga menyimpan sesuatu yang membuat akhirnya ditempatkan di sini. Iya, benar, Mas. Semuanya diperhitungkan. Kalau lo dalam zaman dulu itu diperhitungkan, termasuk misalnya tanah. Misalnya Mas Nur nggak percaya gitu ya, ambil tanah sekitar candi terus dicium, tapi tidak hanya dengan penciuman ini, tapi dengan benar-benar konsentrasi, benar-benar dirasakan, pasti aromanya tanah harum. Namanya tanah wangi. Yang dipilih candi itu pasti tanahnya, kalau benar-benar dirasakan wangi tanahnya. Itu nggak dirasakan orang biasa itu juga pasti bisa ya Pak ya? Bisa. Yang penting kita fokus, konsentrasi, benar-benar kita menyatu dengan alam. Oh gitu. Oke, seperti janji saya dan Pak Purwaji tadi mengenai apa yang akan kita suguhkan ke teman-teman, atau visualisasi yang akan kita suguhkan ke teman-teman kerabat Nusantara itu sudah dari belakang kita. Yeah. Lukisan siapa beliau, lalu apa hubungannya dengan candi ini, atau mungkin hubungannya dengan asal-usul Salatiga, nanti biar jelaskan Pak Pur. Tapi sebelum ke sana Pak Pur, saya juga pengen menanyakan sewaktu prosesi melukis beliau itu tadi kan sempat ada mungkin yang saya tangkap itu mungkin benturan energi ya Pak ya. Sampai mungkin Pak Purwaji juga sempat sedikit kewalahan tadi pun karena mungkin gesekan atau bisa dijelaskan nggak Pak? Iya Mas, ini langsung saja Mas ya. Iya boleh. Beliau ini yang saya lukiskan ini adalah Kanjeng Eyang Sidadewi. Sidadewi itu menurut yang literatur yang kita baca itu adalah neneknya dari Raja Banu. Tapi nek menurut keyakinan saya itu ibunya. Oh ibunya. Nah itu menurut kan beda-beda Mas ya. Betul, itu menurut keyakinan saya itu ibunya. Sidadewi itu yang setiap Raja Banu punya keinginan atau melakukan sesuatu, dia minta restu dan minta izin dulu sama ibunya. Karena beliau Raja Banu itu sangat menghormati ibu. Dan itu ada di agama Hindu ya? Iya, Hindu itu lebih mengutamakan ibu. Beliau Sidadewi itu tokoh penting juga di Trigram Yama. Karena beliau akhirnya bertempat tinggal di area Trigram Yama itu, yang area tanah perdikan itu. Beliau tinggal di sini dan menyebarkan agama yang namanya Jaina. Oh, pertengahan ya Pak ya? Nah, agama Jaina itu adalah agama percampuran antara Hindu dan Buddha. Seperti pas saya tadi proses melukis, kalau nggak salah pas tadi saya pun itu kan ada kru kita yang mungkin kerasukan, dan beliau dan teman kita di sana itu ambil sikap patrap namanya gitu Mas, patrap dalam keraton itu, terus dia menyembah, dia tadi bilang Sugeng Rawuh
Kanjeng Eyang Sidadewi. Itu kan beliau melihatnya. Ternyata yang masuk ke teman kita itu tadi adalah Nyai Sekar. Oh, yang perempuan ya Pak ya? Nyai Sekar itu yang tadi Nyai Sekarnya tadi, beliau kan sempat bilang, aku Kang Gandarbeni candi-candi ing tlatah wilayah ini, kan seperti itu. Berarti dia itu yang menjaga candi-candi sekitar sini. Kalau dari perkataan beliau seperti itu, berarti di sini itu sebetulnya banyak candi, cuma mungkin belum ditemukan, Mas. Sama terus tadi ada pesan yang disampaikan, Jaina kudu den uri-uri. Nah, itu menurut saya itu bukan harus nguriri agama Jaina, enggak. Tapi Jaina itu bentuk esensinya, esensi dari Jaina itu adalah toleran antara Hindu dan Buddha. Jadi wilayah Trigramyana yang sekarang menjadi Salatiga ini sejak dulu pun sebetulnya sudah menjadi kota yang toleran. Oh, ya, sangat berhubungan akhirnya ya Pak. Ya, makanya dia den uri-uri Jaina. Itu menurut saya itu adalah pesan toleran kita, toleran yang ada di wilayah Trigramyana khususnya Salatiga dan sekitarnya ini harus kita benar-benar kita jaga. Karena tadi ada kata Trigramyana bakal misuwur. Misuwur itu terkenal, membumbung lagi. Selama itu masih mampu kita jaga, mampu kita lestarikan, apalagi seperti harapan kita, situs-situs seperti ini, peninggalan sejarah zaman dulu kita jaga, kita lestarikan, nanti akan seperti yang beliau Sidadewi Trigramyana bakal misuwur maneh. Seperti itu. Itu berhubungan juga dengan yang teman kita yang tadi kerasukan. Karena ada dua ya Pak yang tiba-tiba tadi kerasukan. Yang kedua tadi. Dia kan berpesan, beliau tadi yang Gondo atau siapa, yang Gondo itu kan beliau berpesan, nek wilayah kene iki aja dienggo macem-macem, aja dienggo sing ora apik, seperti itulah. Itu pun kan sebetulnya bentuk dari kepedulian kita untuk menghargai seperti ini, apalagi ini tempat ibadah. Betul. Mungkin nggak boleh pacaran atau mungkin nggak boleh sembarangan, termasuk yang tertera yang di depan itu tata keramanya. Seperti itu. Memang kita orang Jawa itu yang paling nomor satu adalah tata krama. Ya, setuju Pak. Berarti tadi karena ada dua sosok yang tiba-tiba masuk ke kru ya Pak ya. Yang satu tadi Nyai Sekar, beliau itu dulu yang menjaga Andarbeni itu berarti dia yang merawat dan melestarikan candi-candi sekitar sini kan. Beliau tadi bilang telatah wilayah kini. Nah, itu kan berarti telatah wilayah kini itu berarti bukan cuma sini tapi ada sekitar sini. Oh gitu. Itu pada masa Sidadewi. Kalau tadi teman kita itu langsung begitu, mungkin itu seandainya bukan masanya, tapi Nyai Sekar itu sangat kenal dengan sangat tahu, entah itu sejarahnya atau ceritanya, tapi beliau sangat tahu. Karena pasti juga orang-orang zaman dulu, apalagi yang seperti Nyai Sekar yang merawat dan menjaga candi-candi sekitar sini juga pasti punya tingkat spiritual yang tinggi juga, karena juga bisa berhubungan langsung dengan Sidadewi ya Pak ya. Benar. Kalau yang satunya Pak, yang sosok laki-laki tadi, yang Gondo tadi, itu berhubungan dengan Nyai Sekarnya atau? Saya tadi belum sempat ini ya, karena belum, karena fokus terlalu kasihan itu terus akhirnya kita keluarkan, tapi kemungkinan masih ada hubungan, mungkin atau pasangan atau mungkin anaknya atau mungkin keturunannya seperti itu mungkin bisa. Karena beliau yang Gondo pun berpesannya seperti itu, cuma dari bahasanya mungkin dia lebih ke sini, lebih ke masa sekarang ya, masa sekarang. Ya. Pak Waro, kalau saya boleh tanya lagi, beliau yang Sidadewi itu, kalau saya boleh, ini boleh diungkapkan atau enggak Pak ya? Beliau hadir di sini enggak Pak? Tadi kan teman kita pun nyembah Sugeng Rawuh. Saya juga penasaran waktu, atau memang ini hadir atau berarti memang hadir ya Pak? Iya. Karena menurut saya beliau Sidadewi itu memang sangat luar biasa.
dari Beliau anggun, beliau karismatik, beliau menenangkan. Yang saya tangkap pun saya nggak tahu karena yang Sida Dewi atau Ibu Sida Dewi itu kan sebetulnya lebih tua dari Raja Banu karena ibunya. Cuma yang saya tangkap itu karena mungkin anggunnya, karismatiknya itu yang cerah seperti ini. Ini ada Cantik satu seperti ini. Gambar di pojok ini lambang apa Pak itu Pak? Beliau Sida Dewi itu sangat menyukai bunga sala, Mas. Bunga sala. Nah, Sida Dewi. Salatiga. Nah, itu hubungannya di situ, Mas. Ya, Iya. Sida Dewi itu beliau di saat tinggal di sini itu namanya bukan Sida Dewi, tapi Dewi Trisala. Trisala itu dari bunga sala ini. Atau akhirnya nanti alih bahasa ya Pak ya? Iya, alih bahasa menjadi Trisala, Salatri, Salatiga. Oh, iya. Itu sampai sekarang kalau boleh bahas sedikit soal bunga Trisala ya? Bunga sala ya Pak? Bunga sala. Itu masih ada Pak sampai sekarang Pak? Yang ada nek di Jawa Tengah ini Semarang sama Keraton Solo. Itu masih ada? Ada. Oh. Bapak Wali kemarin jenengan Pak, karena ini identitas Salatiga. Saya sudah pesen Pak. Betul. Bisa jadi emang identitas sala dari bunga sala itu ya Pak ya? Iya. Sala. Akhirnya alih bahasa dari Dewi Trisala atau Sida Dewi, alih bahasa dari Salatri, bisa Salatiga ya kita nggak tahu. Karena memang kalau kita cocok-cocokan ya memang alurnya seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Atau bisa juga kalau teman-teman kerabat Nusantara ingat ekspedisi kita di Pelumpungan, itu kita sempat lebih tepatnya Pak Purwaji sempat menggambarkan atau memvisualisasikan sosok Raja Banu. Iya. Ya, Raja Banu itu adalah ini yang menurut literatur yang saya baca, Raja Banu itu hidup pada wangsa Sailendra atau Sanjaya, bisa dibilang hampir, karena dua wangsa itu hampir berdekatan. Dan kalau di literatur yang saya baca juga Sida Dewi itu atau yang Sida Dewi kalau di literatur itu Nenenda Pak. Nenenda. Tapi kita juga nggak terlalu menyoalkan itu ya Pak. Ya. Karena toh juga poin yang saya baca dari literatur adalah bagaimana seorang raja tidak mempergunakan kekuasaan secara tidak benar. Ya. Jadi beliau memberikan tanah Salatiga atau tanah Perdikan ini, tanah di Hampran ini yang mempunyai wilayah di Puhunan atau Pulutan, Praktaha atau Padaan, dan Sugian atau di Candi Klero ini, itu juga nggak serta merta ya Pak ya. Beliau Raja Banu juga meminta izin atau meminta pendapat, meminta mungkin pencerahan dari Eyang Sida Dewi untuk memberikan tanah ini menjadi tanah Perdikan ya Pak ya. Tanah yang Perdikan adalah tanah yang bebas pajak. Lalu kalau saya boleh menggarisbawahi juga, akhirnya kita sampai di satu titik terakhir ini Pak, di Sugihan. Di Sugihan. Kalau nanti teman-teman bisa lihat di peta atau di Google Earth, itu kalau teman-teman mau coba lihat titik-titik itu, coba teman-teman tandi satu titik dulu di Prasasti Pelumpungan. Lalu teman-teman lihat, tarik lagi di Puhunan atau daerah Pulutan, lalu di daerah Padaan Pabelan, lalu di sini di Sugihan. Nanti akan terbentuk segitiga. Dan segitiga itu di tengahnya Prasasti Pelumpungan. Entah orang-orang zaman dulu itu memang sudah memiliki, karena yang benar ya Pak ya. Leluhur kita zaman dulu itu juga membuat sesuatu itu juga nggak sembarangan. Bahkan ilmu perbintangan pun tahu. Ilmu bintangan pun juga sudah paham. Ini kalau misalkan dilihat dari atas seperti apa, tampak samping seperti apa. Dan efek dari simbol itu ke alam bagaimana itu sudah diperhitungkan Mas. Betul. Dan yang saya penasaran waktu saya lihat di Google Earth itu Pak Pur. Ini mungkin di luar ini ya Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan nantinya atau mungkin akan kita kupas suatu saat. Jadi saya sempat lihat di Google Earth itu kan memang membentuk segitiga. Membentuk segitiga, dan segitiga yang paling jauh itu memang menuju ke sini. Ke Sugihan. Kalau saya boleh, mungkin ini pendapat saja ya Pak ya, pendapat dari Pak Purwaji sendiri secara metafisika atau secara batin. Kalau segitiga itu pasti kan seperti panah ya Pak ya. Panah. Itu kalau saya tarik lurus lagi itu memang mengarah ke arah
Wonosari ya. Wonosari atau Jogja, mungkin ke Iya. arah pantai selatan. Iya. Itu mungkin berhubungan erat dengan apa? Kekuatan wilayah. selatan. Ah. Saya yakin juga demikian, Mas. Itu pasti ada hubungan erat dengan kekuatan selatan ya. Karena nek masa itu kan belum, nek masa Kanjeng Ibu Ratu kan masa Panembahan Senopati ke Iya. sini. Nek masa itu kan belum, tapi sudah ada kekuatan selatan. Betul. Itu nanti banyak ceritanya, Mas. Mungkin tidak saya kupas Ya, sekarang. itu nanti itu akan jadi obrolan Iya. suatu saat yang Iya. akan kita bahas, karena kalau untuk kita mengetahui sejarah dari leluhur itu juga nggak cukup 1-2 kali pembahasan ya Pak. Benar. Dan seperti ini kita harus butuh observasi Iya. atau kita butuh terjun langsung ke lapangan untuk tahu. Iya. Oke, Pak Purwaji, barangkali ini salah satu karya kita bersama, karya kita tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Benar. Walaupun kita belum secara utuh membedah asal-usul Salatiga, tapi setidaknya ada pasir-pasir yang hilang yang sudah Iya. kita temukan, Pak. Semampu kita menyuguhkan. Dan itu usaha yang menurut saya pribadi usaha yang luar biasa, Mas. Saya juga terima kasih untuk teman-teman, khususnya tim ekspedisi. Juga terima kasih untuk teman-teman pendukung yang selalu mendukung kita, Mas. Kerabat Nusantara khususnya ya, Pak. Mm-mm. Kalau saya pribadi, kalau boleh, mungkin suatu saat video ini ditonton orang-orang pemerintah mungkin ya, Pak ya. Iya. Khususnya di beberapa lokasi yang sudah kita kunjungi, yang mohon maaf memang kondisinya nggak terawat, Iya. seperti khususnya di Pulutan itu Pak, Iya. di Puhunan ya. Itu Ada satu yoni sangat menyedihkan, Mas. memprihatinkan. Jadi itu peninggalan sejarah, tapi ya mohon maaf kondisinya memprihatinkan. Itu hanya diletakkan di mungkin ibaratnya kebun yang Iya, nggak kebun terawat, liar. kebun liar. Kondisinya yoni ya mungkin karena kekuatan atau hanya sendiri itu Masih utuh. masih utuh, Iya. tapi kotor atau mungkin banyak ilalang yang ada di sekitar itu kan sungguh memprihatinkan. Kalau itu ditata kembali, mungkin secara tata letak dikembalikan ke Pulutan, Nah, kepulutan. itu mungkin akan lebih menarik wisata, atau akan lebih Iya. kalau bahasanya tadi Pak, bahasanya si Dewi tadi Pak, lebih Andarbeni itu. dan Memang kita harus andarbeni, harus merasa memiliki, merasa melestarikan, karena itu adalah peninggalan leluhur yang menjadi sejarah dan menjadi cikal bakal Nusantara ini. Tidak luput dari sejarah, Mas. ya, karena Salatiga khususnya itu juga bagian penting dari Nusantara ya Pak. Iya. Dan suatu saat pesan yang menarik dari yang sudah tadi, suatu saat trigramnya Telegramnya bakal misuwur ya. maneh. Oke, itu akan jadi prediksi penting untuk suatu saat nanti ya Pak. Iya. Kalau pesan dari Pak Pur sendiri untuk perjalanan kita sampai ke akhirnya kita bisa kesugihan ini, ke Candi Klero ini, dan kita bisa paling enggak mengupas asal-usul Salatiga secara pengertian atau pemahaman kita, ada pesan untuk teman-teman mungkin Pak? Yang jelas saya ucapkan dulu terima kasih ke teman-teman semua, orang tua. Oh gitu. Ya wis rasa pesan langsung di kelas. Langsung. Nah, terima kasih untuk orang tua kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang tanpa lelah berjuang untuk mengupas sejarah ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada para guru, para linuih, para leluhur. Kami selalu minta restu agar kami mampu mikul jejibahan ini, supaya kami pun bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Nusantara yang akan datang. Betul. Ya. Begitu Mas. Ya. Oke, Kerabat Nusantara, khusus untuk episode asal-usul Salatiga selesai ya Pak Purwaji ya. Selesai insya Allah. Selesai untuk saat ini. Barangkali semisal memang nanti suatu saat kita menemukan satu titik terang lagi atau satu pancingan lagi Pak ya, benar. kita akan lanjutkan kembali. Untuk saat ini episode asal-usul Salatiga
selesai di lokasi terakhir di Sugian Candiclora ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman kerabat Nusantara, teman-teman tim ekspedisi Pusaka Nusantara yang sudah berjuang hingga sampai hari ini tanpa lelah. Semoga nanti suatu saat kita masih bisa ekspedisi ke tempat-tempat yang lebih asik lagi. Oke, akhir kata saya akhiri. Saya Firman. Saya Purwaji. Terima kasih banyak. Salam budaya.